Perbedaan gaib dan mistik. Di dalam Islam kita diwajibkan percaya pada gaib, namun kita diharamkan percaya mistik. Gaib itu sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata. Di dalam Al-Quran Tuhan berfirman, mereka orang beriman itu percaya pada yang gaib. Di ayat yang lain, sesungguhnya Allah itu tidak dapat digapai oleh penglihatan mata, dan banyak ayat lain menyebutkan tentang gaib. Gaib yang disebut di dalam Al-Quran, seperti jin, malaikat, dan lain-lain. Gaib yang lain juga kisah nabi-nabi, kisah penghuni goa di surah Al-Kahfi, surga dan neraka. Ini gaib yang disebutkan di dalam Al-Quran. Di dalam hadis Nabi melarang melakukan ramalan, juga melarang membaca mantra, juga melarang percaya sial. Yang dilarang Nabi ini sejenis mistik. Ini jadi dalil pendapat haramnya mistik. Juga banyak hadis lain semisal di atas. Kita ambil definisi, gaib itu tidak dapat dilihat oleh mata, namun mistik juga tidak dapat dilihat oleh mata. Bagaimana cara membedakannya? Sebab gaib dan mistik itu sama-sama tidak dapat dilihat oleh mata. Gaib itu sesuatu yang ada dan jelas dalilnya, atau sesuatu yang ada dasarnya. Apakah dalil atau dasar itu? Sewaktu kita mendapatkan informasi tentang gaib itu, sumber informasinya itu yang dapat dipercaya, seperti Al-Quran dan hadis. Siapa lagi yang lebih tahu tentang gaib selain Allah dan Rasul-Nya? Jika ada informasi tentang sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata, dalam bentuk percaya bukan perhitungan, maka ragukanlah informasi tersebut. Maka perhatikanlah sumber informasi tersebut. Layakkah dia bisa tahu tentang yang tidak dapat dilihat oleh mata tersebut? Dan bagaimana mungkin kita bisa mempercayai informasi tersebut? Selalunya berita tentang mistik itu tidak dapat diketahui dengan jelas dari mana sumbernya, asal-usulnya, dan sangat bodoh kita mempercayai informasi yang tidak jelas asal-usulnya. Hanya cerita dari mulut ke mulut, dari orang dulu ke orang dulu. Tidak dapat ketemu dasar yang pantas dipercayai. Itulah yang dimaksud mistik. Dan percaya mistik itu sangat merugikan secara logika dan ekonomi. Ada pengusaha perkebunan, dia hendak menanam 5.000 pohon. Lalu ada yang berkata menanam pohon yang bagus itu hari Kamis, Jumat, dan Senin, sedangkan hari lain tidak ada yang bagus. Pengusaha ini berkata, kalau mengikuti cara berpikir kamu, saya pasti bangkrut, sebab kamu percaya informasi yang tidak jelas asal-usulnya. Itulah sedikit penjelasan tentang perbedaan gaib dan mistik. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang mencari penjelasan. Sedikit tambahan. Gaib itu terbagi dua. Ada gaib dalam bentuk perhitungan, ada gaib dalam bentuk kepercayaan. Gaib perhitungan itu seperti perkiraan cuaca. Diperkirakan akan ada badai 2 hari lagi, perlu diketahui dan dipahami 2 hari lagi itu tidak dapat dilihat oleh mata. Atau gaib, sebab mata kita hanya bisa melihat di waktu sekarang. Kita didik anak masuk sekolah agar cerah masa depannya. Masa depan itu gaib, tidak dapat dilihat oleh mata, sebab mata kita hanya bisa melihat di waktu sekarang. Inilah yang dimaksud gaib perhitungan. Gaib perhitungan itu sesuatu yang dapat diperkirakan oleh pikiran atau hasil perhitungan dari seorang ahli. Maka inilah gaib perhitungan. Sedangkan gaib kepercayaan itu seperti kita percaya informasi dari Al-Quran dan hadis. Gaib kepercayaan ini tentu tidak dapat digapai oleh perhitungan pikiran, seperti malaikat dan jin, seperti surga dan neraka. Ini gaib yang tidak mungkin dapat digapai oleh pikiran. Maka gaib ini disebut gaib kepercayaan. Dan gaib ini hanya pantas dipercayai kalau datangnya dari Al-Quran dan hadis. Jika ada informasi tentang gaib kepercayaan namun tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, maka inilah yang dimaksud mistik, sebab tidak mungkin ada yang mengetahui informasi sesuatu yang tidak dapat digapai oleh perhitungan pikiran. Informasi tentang gaib kepercayaan itu hanya pantas dipercayai dari Tuhan, sebab dialah yang maha mengetahui. Mungkin ini saja yang dapat dituliskan. Tambahkan komentar jika ada yang kurang atau tidak kena.
Semoga yang menyimak dengan baik bertambah ilmu dan iman.